Halo pagi, Bu Tanti, pagi teman-teman. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Malam, Pak Charles, pagi Pak. Iya, Azahira yang lain open cam ya. Mau klarifikasi juga nih, Azahira dan teman-teman yang lain. Tadi pagi sih saya sempat nanya juga Bu Tanti ya Bu ya, WA ya. Hari ini masih ada kelas nggak Bu? Karena minggu lalu tuh saya nggak ikut ya pada Itu saat kalau nggak itu. salah. Minggu lalu tuh kita lagi mau D3 OSCE ya. Oh Persiapan iya, OSCE. lagi ada OC betul. OC 3 hari waktu itu. Nah, kemarin saya nggak ngeh tuh kalau saya bilang hari ini kita off. Kemarin gimana Zahira? Iya, Pak. Kemarin Bapak bilang off. Terus saya konfirmasi lagi. Pak, berarti farmakoterapi off. Iya, kata Bapak. Soalnya Bapak udah ngasih kisi-kisi juga. Kisi-kisi. Oh iya, kisi-kisi betul kemarin ngasih. Tapi kalau off-nya saya nggak ngeh tuh. Masuk lagi apa enggak. Tapi nggak apa-apa. Kita metodenya aja kita bedakan ya. Jadi kelasnya tetap ada, tapi kita via Zoom aja. Ya, gitu ya. Zahira dan teman-teman yang lain. Mungkin miskomunikasi kemarin. Ya sudah, kita masih ada pertemuan untuk pembahasan kasus kan ya. Terakhir yang sudah maju kasus apa? Yang belum infeksi kulit, Pak. Oh, hanya itu ya. Kelompoknya sudah siap? Saya tanyain dulu ya, Pak. Ya, oke. Pak, maaf. Ini kan harusnya yang presentasi kelompoknya Abdul Hafiz, Arta, Deborah, Gita, sama Roida. Tapi kalau Mhm. kelompoknya nggak bisa maju, kelompok saya boleh, Pak. Tapi dengan materi yang sama ya? Iya, Boleh. Pak. Kenapa yang kelompok itu nggak bisa? Belum ada jawaban sih, Pak. Takutnya daripada kelamaan nunggunya. Apa gimana? Kan Abdul Hafiz ada di sini nih, Roida juga ada, Gita juga ada. Udah selesai belum, Fis? Gita, ya ada ya? Abdul Hafiz, Gita, Roida ya? Iya, Pak. Sama Deborah dan Deborah dan Arta, Pak. Arta.
Oke. Karena 5 orang nih, Arta belum kelihatan. Deborah, Roida, Gita, sama Abdul Hafiz. Konfirmasi dulu. Gimana? Maaf Pak, untuk yang ini belum selesai ya Pak. Sampai di mana selesainya? Masih baru apa namanya materinya gitu Pak. Untuk yang lainnya mungkin belum komplit Pak gitu. Beda ya. Kalau dilihat berapa persen udah selesainya? Udah Belum lima sampai puluh persen. 50 Pak. Baru membahas itunya aja sih Pak. Tayangin Membahas dulu aja. Tayangin dulu aja. Yang sudah sampai di mana? Yang adanya dulu, saya pengen lihat sampai mana. Share aja siapa yang pegang slide-nya. Gita, Roida, Arta, atau Deborah. Ayo. Please. Gita, Roida, Arta, dan Deborah. ini Pak untuk pengerjaannya dan untuk pengerjaannya baru ini Pak. Untuk kasusnya kemarin sempat saya apa bahas sama Gita tapi belum kita masukin ke sini Pak untuk kasusnya. Tapi untuk pengerjaannya kita sudah membahas tentang infeksi kulit ya Pak. Berarti belum ada pembahasan apapun ya. Masih apa namanya, pengantar depan, patofisiologi, kemudian nama kelompok, tapi belum ada pembahasan. Tapi tetap dilengkapi ya, Fis ya, kelompoknya. Yang Baik lain Pak, aja yang tidak presentasi itu udah mempersiapkan gitu. Jadi tetap tanggung jawabnya ada di kelompok ini untuk memberikan PPT-nya. Nanti khusus ke saya mau Bu Tanti ya, ya. Ya udah. Oke, berarti yang siap kelompok mana? Zahra siap ya? Izin share screen ya, Zahira? Pak. Ya, oke, silakan. Bapak mohon maaf izin off cam ya Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Charles, Bu Tanti. Eh,
Saya dan rekan-rekan saya, Dananda Maharani, Zahira Salsabila, Sarah Fauzia, dan saya sendiri selesai ini mau ngebahas tentang DRP infeksi kulit. Untuk pengertian dari penyakit infeksi sendiri itu, penyakit infeksi merupakan salah satu cabang penyakit yang dipelajari pada bidang ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Infeksi pada kulit dibagi berdasarkan penyebabnya, infeksi bakteri atau pioderma. Yang kedua ada infeksi jamur atau dermatomikosis yang disebabkan oleh virus dan manifestasi dari parasit. Pioderma itu penyakit infeksi pada kulit yang disebabkan oleh bakteri penghasil nanah, sehingga dalam pemeriksaan sering ditemukan efloresensi pustul atau krusta kuning kehijauan. Penyebabnya itu biasanya dari Streptococcus B hemolyticus dan Streptococcus aureus. Untuk pembagian infeksi kulitnya itu, kalau dari genus Trichopiton itu biasa terjadi di kulit, rambut, sama kuku. Kalau Microsporus itu ada di kulit sama rambut. Kalau Epidermopiton itu ada di kulit sama di kuku. Dermatofitosis, dia itu penyakit infeksi jamur superficial yang disebabkan oleh jamur kelompok Dermatofita. Biasanya itu dari Trichopiton sp, Epidermopiton sp, dan Microsporum sp. Terminologi atau tinea atau ringworm menggambarkan infeksi dermatofita dan dibedakan berdasarkan lokasi anatomi infeksi. Untuk klasifikasi dermatofitanya itu berdasarkan dari lokasi, itu ada 9. Yang pertama itu Tinea capitis, Tinea barbae, Tinea facialis, Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea pedis, Tinea manum, Tinea imbricata, dan Tinea incognito. Ini ada gambar-gambar penyakit infeksi jamur. Kalau misalnya Tinea capitis anamnesis itu dia gatel, kulit kepalanya itu bersisik, kebotakan. Nah, pemeriksaan fisiknya itu tergantung dari spesies penyebabnya sama respon imun pejamunya. Kemudian kalau tinea barbae anamnesis itu dia biasanya terjadi di wajah, unilateral, dan lebih sering mengenai area janggut daripada kumis dan bibir atas. Dia itu ada 2 bentuk, yaitu bentuk yang pertama itu ada superficial tipe sama inflamator tipe. Kemudian ada tinea facialis anamnesis, dia itu bercak merah meninggi yang gatal pada wajah. Untuk pemeriksaan fisiknya itu ada plak eritematosa anular atau sirsinar, sama tepi meninggi dan adanya sentra clearing. Tinea corporis itu dia anamnesisnya itu ruam yang gatal di badan dan ekstremitas. Dia tidak mengenai tangan dan telapak kaki. Untuk pemeriksaan fisiknya itu mengenai kulit berambut halus atau glabrosa. Kemudian dengan keluhan gatal, secara klinis lesi tampak berbatas tegas, berbentuk bulat atau lonjong. Polisiklik dengan tepi aktif yang polimorf terdiri dari eritema, squama, kadang dengan vesikel dan papul. Bagian tengah tampak normal atau sentral clearing. Kemudian ada tinea cloris. Anamnesisnya itu ruam yang gatal pada daerah genitoklural seperti inguinal sampai lipat paha bagian dalam. Daerah pubis, perianal, bokong, dan perut bagian bawah. Untuk pemeriksaan fisiknya itu lesi plak eritema berbentuk anular, berbatas tegas dengan tepi yang meninggi dan squama yang serupa dengan tinea corporis. Dapat terjadi unilateral atau bilateral. Pada tepinya bisa terdapat papul, vesikel, atau pustul. Bisa juga disertai dengan nyeri bila ada maserasi atau infeksi sekunder. Selanjutnya ada infeksi kulit. Infeksi kulit itu
eh, ada Tinea pedis, Tinea manum, Tinea imbricata. Nah, untuk Tinea pedis, gejala umumnya itu gatal di kaki, terutama di sela-sela jari. Terus kulit pada kaki dapat berupa ruam, bersisik, basah, dan ngelupas. Untuk gejala umum tinea manum itu ada lesi di telapak tangan dan sela-sela jari tangan. Lesi biasanya non-inflamatorik dengan skuama difus dan garis tangan menjadi semakin jelas. Lalu untuk gejala tinea imbricata itu varian dari tinea corporis yang ditandai dengan adanya lesi khas berupa papu papuloskumosa yang tersusun polisiklik dengan lingkaran konsentris yang tersebar luas. Menyerupai sisik ikan atau susunan atap genting, seringkali mengenai hampir seluruh tubuh, tidak pernah mengenai rambut. Lalu ada tinea incognito. Tinea incognito merupakan infeksi jamur superficialis pada kulit rambut halus atau glaprosa yang eh, memberikan gambaran klinis tidak khas sebagai infeksi dermatofita. Oleh karena itu, pemberian kortikosteroid sistemik ataupun tropikal sebelumnya. Batas lesi tidak tegas, skuama dan inflamasi minimal, terdapat perubahan warna menjadi kecoklatan, bisa terdapat concentric rings dengan erythemia, adanya atrofi dan telangiekstasi seiring dengan makin bertambahnya pertumbuhan jamur sehingga lesi semakin meluas. Lalu di sini ada gambaran klinis dan gejala suspek dermatofitosis. Pertama, melihat pasien dengan gambaran klinis dan gejala suspek dermatofitosis. Apakah iya atau tidak? Jika tidak, diagnosis banding lainnya. Jika iya, diagnosis pemeriksaan klinis, mikroskopis, kultur, dan memastikan diagnosisnya itu terdapat 5 suspek, yaitu ada Tinea corporis, crucis atau imbricata, lalu ada Tinea capitis atau facialis atau barbe, lalu ada Tinea pedis atau manum, ada Tinea ungulum dan Tinea incognito. Pemeriksaan tersebut lalu di ditentukan apakah melakukan non medikamentosa, yaitu dengan edukasi pasien, atau dengan secara medis, yaitu ada tropikal dan sistemik. Sistemik itu dengan mempertimbangkan luas dan berat rekuren atau rekitalisitran dan lokasi. Berikutnya ada tata laksana. Di sini ada tata laksana tropikal. Tropikal itu obat pilihannya dengan obat yang memiliki golongan alilamin atau krim terbinafin. Itu biasanya digunakan 1 sampai 2 kali sehari selama 1 sampai 2 minggu. Alternatifnya bisa menggunakan golongan imidazol atau krim ikonazol, ketokonazol, klotimoxazol, ekonazol yang bisa digunakan 2 kali sehari selama 4 minggu. Terus juga ada dari tolnaftat, itu digunakan 2 kali sehari selama 2 sampai 4 minggu. Ada juga butenafin, ini sintetik alilamin. Biasanya digunakan 1 sampai 2 kali sehari selama 1 sampai 4 minggu. Alternatif lainnya itu ada siklopirok, kerjanya menghambat DNA, RNA, dan sintesis protein. Digunakan 2 kali sehari. Dan alternatif yang lainnya juga bisa gentian violet. Itu sebagai antifungal
dan antibiotik juga digunakan 1 sampai 2 kali sehari dapat mengotori kulit dan pakaian. Ini efeknya itu bisa mengotori kulit dan pakaian dari penggunaan gentin. Lalu tata laksana pada sistemik. Biasanya diberikan bila lesi kronik, luas dan sesuai indikasi. Obat pilihan untuk sistemik itu ada terbinafin oral sekali sehari 250 miligram per harinya. Digunakan hingga klinisnya membaik dan hasil pemeriksaan labnya negatif, digunakan selama 2 sampai 4 minggu atau 3 sampai 6 miligram per kilo digunakan seharinya selama 2 minggu. Alternatifnya ada itrakonazol 100 miligram per hari selama 1 minggu atau 5 miligram per kilo seharinya selama 1 minggu. Alternatif lainnya ada flu, belum sih. Maaf. Alternatif lainnya fluconazol 150 sampai 300 mili per hari selama 4 sampai 6 minggu. Yang terakhir ada grisofulvin oral 500 mili per hari atau 10 sampai 25 miligram per kilo berat badan per hari selama 2 sampai 4 minggu. Mengenai edukasi yang diberikan kepada pasien, biasanya meminta pasien untuk menghindari dan mengeliminasi agen penyebab, eh, terus mencegah penularan dan memutuskan rantai infeksi, menjaga kebersihan diri, tidak menggunakan pakaian yang ketat, dan menggunakan pakaian yang menyerap keringat, mengeringkan tubuh setelah mandi atau berkeringat, terus hindari penggunaan handuk atau pakaian bergantian dengan orang lain. Nah, di sini ada case penyakitnya. Ada seorang wanita, ceritanya umur 38 dengan keluhan gatal di sekitar paha dan sudah mulai warnanya menjadi merah sampai menghitam. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan akhirnya pasien berobat ke dokter spesialis kulit di salah satu RS di dekat rumahnya. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan pasien mengalami infeksi kulit akibat fungi. Nah, selanjutnya dokter meresepkan obat ada ofloxacin 200 miligram sebanyak 15 biji, diminum 3 kali sehari. Ada juga loratadin tablet 10 tablet diminum 2 kali sehari. Ada juga sucralfate kapsul 10 kapsul diminum 1 kali sehari. Dan dokter juga meresepkan campuran salep untuk gentamicin cream dan fluoxetinolone cream. Terus dibuat untuk pemakaian luar. Nah, kasus ini kita analisa menggunakan from SOAP. Nah, di sini kita udah diskusi, jadilah subjeknya itu ada wanita umur 38 tahun dan gatal di sekitar paha dan sudah mulai warnanya menjadi merah sampai menghitam. Kondisi ini sudah berlangsung lama. Nah, objektifnya karena tidak ada hasil lab, jadi kita uh, ambil dari hasil diagnosa dokternya, yaitu infeksi kulit akibat fungi. Nah, untuk asesmennya kita mendapat 7
asesmen. Yang pertama itu ada obat tanpa indikasi, yaitu sukralfat. Soal kenapa kita buat ini sukralfat itu, soalnya sukralfat itu kan obat lambung ya, tapi kan di sini ada ininya pasiennya nggak mengeluh untuk lambung, untuk ada penyakit lambung, lambung kena atau apa gitu-gitu kan nggak ada. Jadi kita taruhnya ada obat tanpa indikasi itu sukralfat. Terus ada juga obat interaksi obat antara ofloxacin dan sukralfat. Terus ada juga ofloxacin merupakan golongan antibiotik. Pasien mengalami infeksi akibat fungi, tapi ofloxacin itu kalau nggak salah bakteri. Terus abis itu ada juga dosis ofloxacin terlalu rendah, subtherapeutic dose. Dosis ofloxacin itu menurut Drugs.com itu 400 mg tiap 12 jam selama 10 hari. Nah, ini kan tadi dikasihnya ofloxacinnya 200 mg. Itu terlalu rendah. Terus abis itu juga ada dosis loratadin terlalu tinggi. Terus habis itu nanti kita lihat lampirannya di selanjutnya lengket teman-teman. Habis itu terdapat juga interaksi antara terbinafin dengan loratadin. Terus juga ada pasien diberikan salep racikan antibiotik dan kortikosteroid. Itu nggak sesuai sama indikasi yang dokter kasih kan indikasinya apa, diagnosanya kan pasien akibat fungi, tapi dosennya ngasih salep antibiotik dan kortikosteroid, jadi nggak tepat indikasi juga untuk salep. Nah, plannya apa? Plannya kita sudah mendiskusikan. Plannya kita akan memberhentikan pemberian sukralfat. Habis itu juga kita menyarankan untuk dokter untuk mengganti antibiotik ofloxacinnya dengan antifungi oral. Bisa jadi terbinafil oral 1 kali 250 selama 2 sampai 4 minggu sampai hasil klinis membaik. Atau juga bisa kita sarankan glycefulvin oral 500 mg per hari selama 2 sampai 4 minggu, pas 2 sampai 4 minggu menurut Perdoskis 2021. Kita juga menyarankan dokter untuk mengganti loratadinnya menjadi cetirizine 1 kali 10 mg per pemberian oral. Terus kita juga menyarankan untuk memberikan obat tropikal salep terbinafil 1 sampai 2 kali sekali selama 1 sampai 2 minggu. Itu menurut Perdoskis 2021. Terus untuk drugs therapy problemnya itu ada obat ofloxacin tidak tepat indikasi, soalnya pasien mengalami infeksi akibat fungi bukan bakteri. Terus tempat pemilihan dia tidak tepat pemilihan obat, terus tidak tepat dosis juga karena itu dia dokter memberikan di bawah dosis standar. Terus efek sampingnya itu bisa sakit perut atau kecemasan tinjau berwarna hitam dan lengket. Bisa juga nama obat keduanya loratadin, tempat indikasinya dia kurang tepat. Kurang tepat loratadin hanya mengurangi gatal. Terus tapi pemilihan obat tepat dosisnya tidak tepat 10 mg per oral menurut drugs.com. Efek sampingnya bisa sakit kepala, insomnia, dan kelelahan. Obat selanjutnya ada sukralfat. Itu tidak tepat indikasi karena tidak ada indikasi mengenai lambung. Terus dia juga tidak tepat pemilihan obat, terus tidak tepat dosis karena tidak dibutuhkan pada case ini. Terus efek sampingnya bisa batuk, nyeri dada, mulut kering. Nah, obat selanjutnya ada gentamicin cream. Ini tidak tepat indikasi karena balik lagi ini dia fungi bukan bakteri. Terus tidak tepat pemilihan obat, tepat dosis, tapi kita nggak tahu ya dosisnya tidak diketahui. Efek sampingnya bisa gatal, nyeri otot, ruam kulit, nyeri sendi, kejang otot. Nah, obat selanjutnya terakhir ada fluocinolon cream, itu tidak tepat indikasi, tidak tepat pemilihan obat, dosisnya tidak diketahui, terus efek sampingnya bisa kulit melempuh, berkerak, iritasi, gatal.
P, si, PCNE-nya masalah P2.1 keamanan pengobatan. Pasien mengalami atau dapat mengalami efek obat yang merugikan. Nah, obat kejadian obat yang merugikan mungkin terjadi. Itu sukralfol dapat menghambat absorpsi oflasasin. Penyebab Penyebabnya P3.1 lainnya adalah masalah pengobatan yang berkaitan dengan efektivitas biaya. Harga terbinafin tablet mahal. Bisa juga pengobatan yang tidak diperlukan. Itu di P3.2. Pasien mendapat resep substrat. Nah, terus ada penyebabnya P3.3 lainnya masalah terkait obat yang tidak jelas sehingga memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Harap gunakan hanya sebagai alternatif. Tidak ada keterangan dosis loratadin. Di C.1 pemilihan obat, masalah terkait obat terjadi karena pemilihan obat. C1.3 tidak ada indikasi untuk obat, itu sukralfat. Rencana intervensi P3.2 pada tingkat obat diubah menjadi terminal oral, cetirizine oral, terbinafin topikal. Nah, ini yang lampiran dari kasus kita. Untuk rekomendasi dosis di sini ada sumbernya dari NCBI, Alok ditulis sama Alok dan Rahul 2016. Untuk rekomendasi dosisnya itu untuk kondisi tenea corporis atau cruris ada terbinafin 250 mg satu kali sehari atau 3 sampai 6 mg per kilogram per hari, durasinya selama 2 sampai 3 minggu. Kemudian itraconazole 200 mg per hari selama 1 sampai 2 minggu atau fluconazole 150 sampai 300 mg per minggu selama 3 sampai 4 minggu. Kemudian ada untuk tinea corporis atau cruris bisa juga diberikan griseofulvin. Itu 500 mg per hari atau 10 sampai 20 mg per kilogram per hari atau 300 sampai 375 mg per hari atau 5 sampai 10 mg per kilogram per hari diberikan selama 2 sampai 4 minggu. Kemudian untuk tinea pedis bisa diberikan terbinafin 200 mg satu kali sehari selama 1 minggu atau 2 minggu. Kemudian ada itraconazole bisa diberikan 100 sampai 200 mg per hari diberikan selama 2 sampai 4 minggu. Selanjutnya bisa juga diberikan fluconazole 150 mg per minggu selama 4 minggu. Bisa juga diberikan griseofulvin 750 sampai 1000 mg per hari dan 660 sampai 750 mg per hari. Griseofulvin bisa diberikan selama 4 sampai 8 minggu. Selanjutnya ada lampiran untuk interaksi obat. Ini interaksi obat yang terjadi antara ofloxacin dan sukralfat. Ofloxacin dan sukralfat bila diberikan bersamaan akan berinterferensi absorpsi dari ofloxacin dalam peredaran darah dan menurunkan efektivitas ofloxacin. Selanjutnya ada lampiran interaksi obat antara loratadin dan terbinafin. Terbinafin bisa meningkatkan level darah dan menyebabkan berefek pada loratadin walaupun udah diberikan setelah beberapa bulan sesudah menghentikan pengobatan terbinafin. Selanjutnya, untuk gentamisin dan fluisinolon yang diberikan tidak ada interaksi.
Lalu ini untuk interaksi obat antara cetirizine dan terbinafin. Tidak ada interaksi yang terjadi antara cetirizine dan terbinafin, makanya kita pilih cetirizine dan terbinafin sebagai pengobatan pada pasien ini. Kemudian dapat disimpulkan cetirizine dikaitkan dengan penekanan reaktivitas kulit terhadap histamin secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan desloratadin selama 24 jam setelah dosis tunggal dengan durasi kerja yang konsisten untuk cetirizine seperti yang dilaporkan sebelumnya. Ini dari PubMed terlampir untuk daftar pustaka yang kita gunakan untuk infeksi kulit, kasus infeksi kulit. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih kelompok Zahira dan teman-teman ya. Nanda dan lain-lain juga tadi, udah Sarah juga yang lain lengkap menyampaikan. Silakan kelompok lain ada tanggapan. Saya pengen ada tanggapan dulu dari kelompok Hafiz dan teman-teman ya. Yang tadi kira-kira tanggapannya apa? Walaupun ini dijadikan sebagai ini ya, acuan juga buat teman-teman yang tadinya belum selesai. Tapi dengan melihat ini dengan eh, cepat, kira-kira teman-teman yang mau akan sampaikan apa? Arta atau kelompok lain juga? Yang lain boleh? Iya, Bapak. Yuk, Kalau gimana? di kelompok kita itu ada Gimana Nisa? iya Pak, Hmm. Ada penambahan apa? ada penambahan anti jamurnya Pak, ketoconazole krim. Oh, bentuknya krim, ketoconazole krim ya. Iya, iya Pak, soalnya kemarin kan mau nambahin yang tablet ya Pak, tapi Mm-mm. ada interaksi sama obat lain dan levelnya moderate. Apa tuh yang mau ditambahin ketoconazole dengan obat yang ada ternyata ada interaksi yang moderate gitu ya. Oke. Terus kelompoknya kita kan ada 4 nih. Kelompok satu lagi, apa bedanya dengan yang disampaikan presentasi barusan? Yuk, siapa apa bedanya? Hafiz? Kelompok yang belum yang mana, Dairah? Kenapa, Pak? Kelompok yang belum eh, komen tadi kan kelompok Hafiz sebelum nih. Barusan Ana ya. Ana kelompok berapa tuh? Ya, Anissa, Anissa Ya, udah Nisa. komentar dari kelompok satu. Yang belum kelompok dua ada Kasara Permata, Farizan, Anita, sama Yusnia, Pak. Hmm. Farizan juga nggak ada. Yusnia. Sama Flo. Kayaknya di sore deh, Pak. Oh, pindah sore ya. Tapi pindah sore artinya temennya yang pagi kan tetap harus mengerjakan juga kan? Tetap kan ya. Yusnia deh. Gimana Yusnia tanggapannya? Apapun ya, setuju. Setuju. Kalau tadi kan Anissa sampaikan di kelompok saya ada penambahan anti jamurnya dalam bentuk salep, ada ketoconazole. Mau ditambahkan yang tablet, ternyata ada interaksi yang moderate nih, jadi nggak jadi tambahin gitu kan. Berarti overall yang lain agak mirip ya, Anissa ya. Nah, sekarang kelompok yang Yusnia dan teman-teman, kira-kira apa nih bedanya? Atau belum kerjaan juga sama sekali?
Ya, komennya. Kalau kelompok saya Pak paling kan di kasusnya sendiri kan udah ada gentamisin ya Pak. Tapi Hmm, yang udah saya search itu gentamisin itu kan dia juga untuk infeksi kulit karena dia juga infeksi kulit, makanya tetap pakai gentamisin Pak. Nggak tetap pakai oke. ketoconazole. Iya, walaupun dia Begitu. pun. Oke, berarti nanti kalau diselesaikan arahnya ke sana gitu ya, bisa gentamisin tetap digunakan, tapi kalau Mbak Zaira tadi gentamisin enggak gitu ya. Iya Pak, baru ngarah ke situ sih Pak. Jangan ke sana. Oke. Zahira, mungkin kelompoknya ada pendapat lain, kenapa gentamisin tidak menggunakan lagi? Karena kalau gentamisin kan golongan antibiotik ya Pak, sedangkan di Hmm. sini infeksinya akibat jamur, jadinya kita ngikutin tata laksana dari Pedroski tahun 2021 itu diganti dengan terbinafin krim Hmm. Terbinafin krim. Terbinafin bisa untuk jamur apa untuk bakteri atau untuk alergi? untuk jamur Pak. Untuk Nah, jamur. anti alerginya kita menggunakan anti alergi oral Silmapsil ke Slitiang Plan deh, Sil. Oke. Jadi poinnya di sini ya, teman-teman ya, teman-teman harus bisa bedakan infeksi itu berdasarkan penyebab ya. Infeksi itu kan kondisi kerusakan suatu jaringan atau bagian tubuh seseorang akibat masuknya mikroorganisme. Tapi ketika masuk mikroorganisme itu belum tentu langsung menyebabkan infeksi. Tergantung dari apa? Tergantung dari jumlah yang masuk, keganasannya, termasuk juga imunitas seseorang. Itu yang disebut dengan infeksi. Nah, penyebabnya infeksi itu macam-macam. Ada disebabkan karena bakteri, ada disebabkan karena jamur, ada disebabkan karena protozoa, ada parasit, dan juga virus ya. Dan masing-masing penyebabnya ini obatnya pun juga spesifik. Kalau virus berarti pasti antivirus yang diberikan. Obat antivirusnya atau obat-obatan untuk imunostimulannya. Kemudian kalau antibakteri, namanya bakteri, otomatis pakainya adalah antibiotik ya. Nah, di dalam soal ini kan udah jelas disebutkan kalau dia infeksi jamur, bukan infeksi oleh bakteri. Nah, diberikan gentamisin. Gentamisin itu apa? Antibiotik, ya. Gentamisin antibiotik. Kalau gentamisin antibiotik dikasih buat anti jamur, itu nggak nyambung, nggak bisa, dia membunuh atau merusak si jamurnya. Dia hanya bisa untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri, merusak dinding sel bakterinya, ya. Itu nggak bisa diberikan. Maka terapinya harus diberikan apa? Anti jamur, ya. Poinnya memang udah dapat nih di kelompok ini. Poinnya adalah anti jamur itu digantikan obatnya dengan obat atau diusulkan dengan obat anti jamur. Nah, anti jamur apa yang cocok? Itu dilihat lagi ke dalam ya. Mana yang cocok? Kira-kira ada interaksi apa enggak dengan obat yang lain? Oh, ternyata ada interaksi. Saya tidak sarankan ini. Kemudian yang perlu ditambahkan mungkin ketika ditambahkan obat anti jamur ini cari literatur satu yang memang menguatkan kalau obat ini ampuh untuk mengatasi infeksi kulit akibat jamur. Ya, kalau tadi kan dosis ada, dosis guideline-nya. Tapi coba cari satu 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 kondisi atau satu penelitian dari sekian banyak jumlah pasien yang ada, ternyata diberikan obat ini efektivitasnya oke. Dalam waktu pemakaian cuma dalam waktu 1 minggu, misal ya, dalam 1 minggu atau 2 minggu ternyata jamurnya teratasi. Nah, itu yang evidence base itu yang jangan lupa disampaikan ya. Untuk pemilihannya sih sudah sesuai, untuk analisanya, asesmennya udah pas. Kalau memang infeksi akibat bakteri itu bisa untuk antibiotik, untuk anti jamur kasus ini ya pakainya anti jamur. Itu analisa udah dapat. Cuma kurang salah kalah gitu. Tadi saya lihat sudah ada, oh ternyata ada interaksi. Berarti teman-teman udah terpikirkan. Kalau mau nambahin yang lain, cek dengan yang ditambahkan itu kira-kira ada interaksi apa enggak. Ternyata ada juga tadi ya moderate-nya. Makanya diganti dengan ini. Itu ada usulan. Tetapi ketika mau melihat evidence base-nya, apakah ini benar-benar mampu, apakah ini benar-benar ampuh untuk anti jamur, itu coba lihat literaturnya. Oh ternyata penelitian yang dilakukan
di Indonesia, misalnya ya, eh, di bagian alergi imunologi kah, atau di bagian kulit dan penyakit kelamin yang ada di RSCM misalnya, penelitian dilakukan pada 100 pasien yang mengalami infeksi kulit akibat apa, atau diabetes atau apa yang lain. Ternyata dengan pemakaian ini, dengan dosis sekian kali sehari, teratasi. Nah, itu udah ada publish jurnalnya di sana. Itu teman-teman tampilkan tuh. Itu akan lebih impactful lagi ya. Nanti pada saat ujian itu bisa tuh. Ini obat yang saya usulkan ini bisa untuk pengobatan ini gitu ya. Kalau sekarang konteksnya untuk pengobatan anti jamur dengan dosis sekian. Nah, jadi kan orang tahu ketika digantikan ini, oh obatnya bisa menyembuhkan dalam waktu sekian. Kenapa? Karena sudah ada penelitian yang sudah dilakukan. Itu belum ada ya, Azaira ya? Iya, Pak. Belum ya. Banyak kok itu. Coba aja obatnya tadi diusulkan, kemudian ditambah bisa literaturnya untuk penyakit jamur. Keluar tuh. Ada grafiknya, baca abstraknya, udah tak potong abstraknya, taruh di situ, jelaskan di bawah hasilnya. Dan teman-teman kan nanti juga penelitian seperti itu ya, dengan metode ini, dengan hasilnya seperti ini, ya kan gitu kan? Latar belakangnya infeksi jamur ternyata banyak sekali terjadi, apalagi di kondisi yang memang tropis seperti Indonesia. Penelitian dilakukan di mana di RCM pada tahun berapa terhadap sekian pasien. Metode yang dilakukan adalah dengan cara apa? Hasilnya ternyata dari sekian pasien 98% atau 80%-nya pasien dinyatakan teratasi untuk infeksi jamur. Udah itu tampilkan taruh di satu slide, kasih hasilnya kesimpulan selesai. Artinya menguatkan ketika kita sudah mau sampaikan tambahkan obat ini bagus loh. Kita rekomendasikan orang, ini orang pintar, bagus loh, dia udah pernah kuliah di sini, pernah kerja di sini, pengalamannya organisasinya ini, bagus loh orang ini, gitu. Kayak gitu ya. Itu track record ya, track record dari obat tersebut ketika mau digunakan. Jadi yang mau memakai udah gak ragu lagi tuh kalau memang obat ini bisa di, digunakan gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Nggak ada? Pak, Bu Tanti? Iya, iya. eh, kan kalau dari kasus-kasus dan kalau dari apa namanya toko sendiri itu kan kadang ada yang orang dikasih antibiotik atau anti nyeri itu ditambahin sama obat lambung ya Pak. Emang separah apa sih Pak kalau udah terlalu sering konsumsi itu gitu sampai harus ditambah dengan obat lambung itu atau mungkin antibiotik atau anti nyeri itu memang berpotensi untuk merusak lambung. Ya, oke. Untuk di bakteri antibiotik itu efek samping, salah satu efek sampingnya ya, efek samping itu adalah gangguan sistem pencernaan. Ya, amoxicillin aja yang paling simpel, golongan penisilin, obat lama itu juga efek samping nyeri lambungnya juga lumayan gitu. Oh, karena tergantung pasien pada saat minum, kadang-kadang obatnya juga ada merangsang pada bagian lambungnya ya. Makanya untuk orang-orang yang normal, lambungnya normal, nggak ada masalah, nggak pernah ada gastritis, nggak ada ulkus, mereka sih mungkin merasakan hanya pada kondisi yang paling gangguan mual ringan ya, kayak gitu mungkin terasa. Tapi kalau pada orang-orang yang sudah mengalami gangguan pada lambung yang berat, yang sudah ada gastritis, apalagi sudah ulkus, itu obat-obatan ini sangat merangsang nyeri pada lambungnya. Makanya terkadang si dokter ketika menanyakan pasien, biasanya kadang-kadang yang menanyakan gini, ada lagi obat apa enggak? Itu biasanya standar ya. Kemudian ada gangguan lambung nggak selama ini? Oh ada dok, saya selama ini pernah udah konsumsi obat udah sekian lama, udah berapa lama lambungnya gitu ya. Nanti dokternya akan memilih kemungkinan besar ketika pasiennya meminum obat yang harus habis, ya antibiotik kan harus habis, di jamur juga harus habis karena mikroorganisme kan. Ketika dia minum obat sekali dua kali diminum, padahal obatnya untuk 5 hari 7 hari misalnya, dia akan stop. Kenapa? Lambungnya bermasalah.
sehingga tujuan terapinya tidak tercapai. Kenapa? Pasiennya stop sendiri karena setelah minum obat tersebut lambungnya sakit. Kita pun juga kalau minum obat terus sakit setelah itu kan kapok ya, nggak mau minum lagi. Sehingga untuk mengatasinya ditambahkan obat-obatan yang untuk gangguan pada lambungnya. Kalau asam lambungnya meningkat, biasanya diberikan obat-obatan H2 blocker, PPI. Tapi kalau lambungnya nyeri, kadang-kadang diberikan gastroprokinetik ya, bukan gastroprokinetik, seperti ini apa namanya susu konfat ini, mukoprotektik, mukoprotektik, ya. Mukoprotektik melapisi mukusnya, itu melapisi permukaan lambungnya supaya tidak terjadi kontak langsung dengan asam lambung, tutupin tuh susu konfat. Jadi meminimalisir efek samping dari antibiotik yang kemungkinan akan timbul nanti. Kalau timbul, dia tidak minum obat, dia akan stop minum, sehingga minumnya cuma sehari 2 hari ya nggak sembuh. Untuk mengatasi itu ya diberikan obat-obatan agar lambungnya aman. Jadi nggak merasa obatnya selesai pengobatan dan infeksinya teratasi. Kayak gitu, Fis. Kurang lebih. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, yang ini mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin saya boleh tanya sama kelompok yang presentasi. Tadi yang tentang ofloxacin bisa dikembalikan lagi slide-nya. Az-Zahira. Oke. Pasiennya dapat resep ofloxacin gitu ya. Betul? Iya, Bu. Betul, Iya, Ibu. tapi menurut kelompok kalian, ofloxacinnya terlalu rendah. Iya, Terlalu. Bu. Berapa di resep di kasusnya dikasih berapa miligram berapa kali sehari? 200 miligram, Ibu, 3 kali 200 sehari. 200 miligram 3 kali sehari berarti untuk 5 hari itu ya. Iya. Oke, lalu saran kalian dikasih yang dinaikin jadi 400 miligram. Oke, coba dilihat alasannya 400 mili terlalu alasannya 200 mili terlalu rendah karena apa? Kalau di drugs.com itu Mm-mm. dosis ofloxacinnya itu Ibu 400 miligram tiap 12 jam selama 10 hari. Cuma itu aja di drugs.com aja. Berarti 400 mili 2 kali sehari 10 hari gitu ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke, coba coba nggak ditampilin ya. Maksud saya di slide-nya tadi pas kan kami nampilin drugs.com apakah cuma interaksi obatnya aja atau ada tentang dosisnya? Tentang interaksi obatnya aja, Bu. Tentang interaksi obatnya aja. Oke, sekarang saya tanya. Kan itu baru satu literatur ya. Ofloxacin memang ada 2 macam dosis ya, 200 mili dan 400 mili gitu ya. Em, terus menurut kamu, oh berdasarkan drugs.com sebaiknya disarankan adalah dosisnya 400 mili 2 kali sehari selama 10 hari gitu. Betul? Ya, kebetulan kan di kelas ini ada yang bekerja ya. Kira-kira pernah nggak nemuin ada pasien kondisinya dewasa tapi dapat ofloxacin-nya 200 mili gitu? Pernah nggak? Atau tidak sesuai dengan yang kamu baca di drugs.com gitu? Pernah? Kan kebetulan Azahira kerja nih, ya. Sama siapa lagi yang bekerja di kelompok ini? Pernah ada? Devi, Sarah. Ya, pernah nggak kena dapat kasus seperti itu? Kalau di klinik saya 400 miligram, tapi case-nya buat ISK, Bu. ISK, ya kan? Eh, apakah harus 400 miligram 2 kali sehari 10 hari yang kamu temui? Jadi kalau di drugs.com itu ada ininya, Bu. Misalnya untuk ISK itu berapa berapa Mm-mm. miligram per hari, Mm-mm. terus untuk Mm-mm.
inspeksi kulit itu berapa berapa miligram dosisnya per hari. Jadi kita lihat dari situ gitu. Oke, ya. Jadi ya nggak apa-apa sih gitu kan. Karena kan lagi belajar ya. Karena mungkin di draft.com seperti itu di referensi yang lain mungkin tidak sama gitu ya. Jadi nanti kalaupun tadi sayangnya temennya nggak ada yang bertanya gitu ya, atau tidak membandingkan dengan kasus atau apa namanya hasil pekerjaan kelompok masing-masing misalkan. Jadi harapannya tadi, oh di kelompoknya Zaira bilang berdasarkan draft.com dosis ofloksasinya kurang gitu ya. Karena kalau berdasarkan literatur yang saya ambil 400 miligram 2 kali sehari selama 10 hari. Sementara, nah harapannya tadi seperti itu. Oh enggak kok di referensi yang lain enggak seperti itu gitu. Jadi kan kadang saja kita menemui dokter dengan penyakit yang sama, tapi obat yang sama dosis yang berbeda. Ya, misalkan contohnya cefadroxil sirup ada yang 2 kali sehari, dan 3 kali sehari, misalkan seperti itu. Jadi tidak salah untuk kelompoknya Azahira, memang referensi yang diambil Intrax.com, tapi sayangnya dari kelompok yang lain tidak ada yang memberi sanggahannya gitu ya, karena mungkin saja di literatur yang lain atau di buku yang lain tidak harus 400 mili, tapi cukup 200 mili 3 kali sehari, atau artinya sudah tepat lah dok dosis yang diberikan oleh dokter tersebut gitu ya. Gitu. Oke, satu lagi. Tadi saya mau tahu tadi ke skip ya. Tadi kenapa perlu dikasih, kan kamu mengusulkan ditambahkan sukralfat ya? Enggak, Ibu, dokternya itu yang ngasih sukralfat, Ibu. Sukralfatnya udah ada di situ ya? Udah ada Iya, di kita oh, memberhentikan. Soalnya dia gitu. nggak ada diagnosa lambung-lambung gitu, Dok. Oke, kira-kira kenapa sih dokter itu sampai memberikan sukralfat, kan pasti mungkin ya, kecuali ada human error, pasti ada keluhan apa dari pasien yang eh, sampai membuat si dokter menuliskan obat sukralfat itu. Kira-kira ada nggak dari obat-obat yang dituliskan di kasus yang perlu mengkonsumsi sukralfat? Biasanya kalau kayak gitu yang antibiotik, Ibu. Antibiotik kan Antibiotik. dia kuat apa Mm-mm. ini apa nyut ke lambung kan biasanya. Nah, biasanya juga dokter kalau ngasih antibiotik dia ngasih obat lambung dulu buat menganalisir sakit lambungnya itu sesudah minum antibiotik. Menetralisir. Iya, itu Ma- itu. makanya jangan pakai kumis ya Ananda ya. Dan itu menutupi jerawat-jerawat rindu ini, Bu. Aduh, ya ya, oke. Jadi sebelum terjadi itu sama dokter sudah diantisipasi duluan ya. Jadi jangan sampai penyakit kulitnya sembuh, ternyata penyakit berikutnya adalah ada masalah dengan lambungnya seperti itu. Mungkin itu saja sih dari saya, eh, apa namanya tambahannya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang bertanya kan? Kalau nggak ada, cukup mungkin ya, nanti ya. Cukup kalau nggak ada, saya rasa ya. Semuanya hadir, Zahira? Hadir Pak, beberapa ada yang pindah ke sore Pak. Ya, sorry ya, bisa. Saya bisa absen nanti. Oke, kalau nggak ada, saya cukup ya. Nanti berarti minggu depan, teman-teman tanggal berapa ujiannya? Luasnya masih minggu depannya lagi ya, praktikum soalnya kan. Nanti coba lihat aja jadwalnya. Kemarin poin-poinnya kita udah bahas, ya saya rasa sebenarnya juga sudah ini ya, sudah persiapkan, karena kita udah beberapa kali juga latihan ya untuk kasus. Nanti silakan dikerjakan di kelas, tulis tangan, kemudian apa namanya dengan poin-poin yang kemarin sudah disampaikan. Ya, oke, itu aja. Oke ya. Terima kasih semua Bu Tanti dan juga teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua ya. Izin